Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya karena izinnya lah dan nikmatnya lah maka pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang luar biasa yang diberikan di hari Jumat yang barokah ini, penghulu segala hari. Teman-teman dan sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, insya Allah kita akan coba bahas. Kita telah berjanji mulai jam 4, maka insya Allah dan mohon doanya agar kajian ini tetap dapat berlangsung dengan baik. Saya sedang safar ini menuju ke Cirebon. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan flyer yang telah disampaikan, ya ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik ya yang berjudul karakteristik hamba Allah. Karakteristik hamba Allah. Artinya sifat-sifat dari seorang hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Teman-teman sekalian, untuk mengawali kajian ini, saya akan memberikan semacam ikhtisar cerita atau riwayat salah seorang dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Bishr al-Haris al-Hafi yang lahir tahun 150 Hijriah. Jadi insya Allah termasuk, kalau tidak tabi'in, beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Artinya termasuk salah satu generasi terbaik umat ini. Bishr ini adalah seorang pemuda, ya, pemuda kisaran belasan tahun sampai 20-an tahun. Beliau ini termasuk pemuda yang cukup kaya, cukup terpandang di kotanya, dan mempunyai hobi yang seperti anak-anak muda sekarang lah, yaitu berfoya-foya, ya, menikmati masa muda ya dengan cara yang kurang tepat, bermabuk-mabukan dan sebagainya bersama teman-temannya. Suatu ketika Bishr sedang mengundang teman-temannya untuk melakukan party, melakukan pesta, ya,
berpesta di rumahnya dan bermabuk-mabukan. Ya. Dan ini beberapa kali dilakukan oleh Bishr. Satu ketika di malam hari sedang terjadi pesta yang cukup meriah di dalam rumahnya ini, tiba-tiba datang seorang yang sudah berusia, ya artinya orang tua gitu, datang lalu mengetuk pintunya karena mungkin sampai keluar ya suara-suara pesta ini dan cukup mengganggu mungkin, sehingga orang tua ini datang mengetuk pintu rumah Bishr dan bertanya, dan yang keluar adalah pembantunya seorang wanita. Lalu orang tua ini bertanya kepada pembantunya ini, siapa yang sedang ada di dalam itu? Ya, pembantunya secara jujur mengatakan, Bishr bersama teman-temannya. Sedang apa mereka? Mereka sedang berpesta, wahai orang tua. Lalu si orang tua ini berkata, apakah mereka itu hamba atau orang merdeka? Gitu. Ya. Lalu si wanita pembantu ini mengatakan, iya, mereka tentu adalah orang merdeka. Lalu orang tua ini mengatakan, iya benar, mereka adalah orang merdeka. Dan mereka itu bukanlah hamba. Ya. Loh, kok begitu gitu ya? Orang tua ini malah membenarkan gitu ya. Iya, mereka adalah orang merdeka. Lalu si pembantu ini mengatakan, iya memang benar, mereka itu adalah orang merdeka. Apa yang ada di dalam benak si pembantu itu berbeda dengan apa yang ada di dalam benak orang tua ini ternyata. Lalu orang tua ini berkata, baiklah sampaikan ya kepada Bishr bahwa ada seorang tua yang datang dan menyampaikan bahwa memang Bishr itu dan kawan-kawannya adalah orang merdeka. Karena kalau dia orang yang termasuk seorang hamba, tentu dia tidak akan berbuat sesuka-sukanya. Karena hamba itu terikat dengan aturan-aturan dari majikannya, dari tuannya, dari pemiliknya. Maka tentu orang merdeka itu tidak akan mau diatur, tidak akan mau untuk mengikuti aturan-aturan dari majikannya. Sampaikan kepada Bishr, ya. Setelah itu orang tua ini berjalan, meninggalkan rumahnya. Rupanya Bishr mendengar ada ribut-ribut di depan rumahnya, lalu dia keluar. Ya, dia keluar. Lalu bertanya, ada apa? Kepada si pembantu. Ya, tadi dia menceritakan seperti yang tadi disampaikan itu. Lalu bertanya Bishr, kemana orang tua itu? Kemana orang tua itu? Dia ke arah sana. Rupanya Bishr penasaran ingin tahu dan dia kejar. Alhamdulillah ketemu. Ya, lalu Bishr bertanya, wahai orang tua, apa yang kamu sampaikan tadi? Tolong ulangi. Lalu orang tua itu pun bertanya, apakah kamu tadi sedang melakukan party dan sebagainya? Iya. Dan ini kebiasaan kami, gitu kan. Lalu orang tua juga mengulang apa yang disampaikan kepada pembantu yang wanita tadi. Kamu ini adalah orang merdeka, maka kamu berlaku sesuka-suka kamu. Dan kamu bukan seorang hamba. Karena kalau seorang hamba, tentu dia akan mengikuti apa-apa yang menjadi aturan-aturan yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Qadarullah, alhamdulillah, hidayah sampai kepada Bishr. Rupanya Bishr memahami makna dari kata-kata orang tua itu. Maka lalu Bishr memegang tangan orang tua itu dan berkata, Jazakallah khair, terima kasih banyak. Engkau telah mengingatkan. Dengan hidayah, Bishr mampu menangkap makna dari apa yang dimaksud dengan hamba itu. Kemudian Bishr kembali ke rumahnya, dan dia berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, sejak ini aku tidak lagi menjadi orang merdeka. Sejak hari ini, aku akan meninggalkan segala atribut-atribut kemerdekaanku sebagai seorang manusia.
karena aku ternyata seorang hamba. Maka sejak itu Bishr al-Haris bertaubat dan belajar ilmu, ya, tentu ilmu agama, ya, sampai akhirnya mempunyai tekad yang tidak, tekad itu adalah dia menanggalkan segala kemewahannya dan dia bertelanjang kaki. Dia lempar sendalnya dan dia mengatakan, aku hamba, ya. Dan sebagai seorang hamba tentu aku harus bersikap rendah hati, aku harus bersikap betul-betul menghambakan diri kepada pemilik hamba ini, yaitu Al-Khaliq. Maka dia bertekad dan dia lemparkan sandalnya, dan sejak itu dia tidak menggunakan sandal. Kemana-mana dia bertelanjang kaki. Maka salah satu sebutan dari Bishr al-Haris ini adalah Al-Hafi. Ya, jadi Bishr al-Haris Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang senantiasa bertelanjang kaki. Dan dia menjadi ulama besar dan menjadi salah satu guru dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Salah satu mazhab, ya, salah satu mazhab Hambali, ya, yang kita ikuti dari keempat mazhab yang ada di dunia ini. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, demikianlah, ya, seseorang yang telah mampu menghayati, ya, yang mampu menangkap makna apa itu yang disebut dengan hamba. Maka contohnya adalah Bishr al-Haris al-Hafi. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, kita lihat hamba, ya, adalah seseorang yang betul-betul mempunyai kedudukan yang rendah. Kita lihat praktek-praktek yang ada di negara kita, ya, khususnya di daerah-daerah yang masih menganut, ya, kesultanan atau kerajaan, ya, yang sekarang ada, itu masih ada istilah hamba, ya. Ya, itu kita bisa melihat bagaimana mereka, ya, mendudukkan dirinya kepada seorang raja. Sampai datang pun itu tidak berani berdiri. Sampai datang pun dia sedikit untuk duduk di bawah dan bergerak seperti mengesot, gitu, ya. Karena dia mendudukan kedudukan raja itu di atas, yang jauh daripada kedudukan dirinya sebagai seorang hamba. Tidak hanya itu, ya, kita analogikan dengan bagaimana sebagai pegawai, misalnya, teman-teman sederhana, misalnya, ya, sebagai pegawai saja, bukan hamba, pegawai, ya, itu saja kita harus ikut aturan perusahaan, misalnya, ya, aturan dari pemilik perusahaan. Bayangkan, meskipun, ya, seorang pegawai ini adalah orang yang sangat pandai, cerdas, ya, tetapi kalau dia tidak taat kepada aturan perusahaan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si pemilik perusahaan atau direktur, ya? Tentu dia akan. Nah, demikianlah kedudukan. Ya. Nah, kita bicara sekarang hamba, bukan hamba. Nah, hamba Allah tentu kedudukan kita jauh lebih rendah daripada kedudukan hamba kepada manusia. Karena Allah yang menciptakan
Mohon maaf, Bapak Ibu, berhubung Pak Salim lagi di perjalanan, mungkin ada gangguan sinyal. Jadi insya Allah sebentar lagi mungkin beliau akan bisa masuk kembali, semoga insya Allah. Namun untuk menunggu waktu itu mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mencatatkan atau mengirimkan lewat chat ya. Jadi silakan di chat. Jadi sepertinya sudah mulai masuk Pak Salim. Ya, bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang akan bertanya bisa kirimkan pertanyaannya di lewat chat ya. Tapi nanti kalau pada saat ke sesi tanya jawab bisa langsung bertanya ke Pak Salim. Jadi mohon bersabar, kita tunggu sebentar Pak Salim, mudah-mudahan bisa mendapat sinyal sehingga bisa join kembali di Zoom kajian kita ini. Baik, alhamdulillah sudah tersambung lagi ya, Mas Samsul. Silakan Pak Salim, silakan. Bisa dengar? Oke ya. Bisa Pak, bisa. Jadi, baik. Baik. Mohon maaf ya, inilah keterbatasan teknologi ya, kalau di perjalanan tidak stabil sinyalnya, mohon dimaafkan. Nah, jadi teman-teman apabila kita mengikuti segala peraturannya, segala ketentuannya, tentu Allah akan memberikan segalanya kepada kita. Ya, sebagai bentuk daripada janji-janji Allah, "Mayyataqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa mengikuti aturanku, maka aku akan berikan segalanya kepadamu." Itu kedudukan hamba. Nah, sekarang masuk ke dalam materi, itu sebagai pengantar. Teman-teman, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai, materi ini ada adapun hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghinakan, maka mereka akan membalas dengan ucapan salam. Ya. Ini ayat 63 dari surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-63. Saudaraku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai, Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 ini, bahwa hamba-hamba Allah yang dimuliakan, itu mempunyai sifat yang pertama itu, dia akan berjalan di muka bumi, artinya orang-orang ini akan fantasiru fil ard, gitu ya. Akan diperintahkan untuk effort, memiliki upaya, memiliki usaha, ya. Bukan orang yang pasif, orang yang aktif, ya. Aktif dalam hal apa? Aktif dalam hal mendapatkan apa? Mendapatkan karunia Allah. Ya. Jadi Allah memerintahkan hamba-hamba Allah yang mendapatkan sifat-sifat kemuliaan sebagai seorang hamba itu adalah fantasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Ya, orang yang mempunyai upaya, orang yang optimis di dalam menghadapi itu. Kemudian optimisme ini itu diikuti dengan sifat yang kedua, rendah hati. Ya. Rendah hati ini tentu adalah lawan daripada apa? Kesombongan. Ya, benar ya. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah, dicintai Allah itu, orang-orang yang optimis berjalan di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah, disertai dengan sifat tidak sombong. Ya. Yaitu rendah hati. Ya.
seseorang sebagai seorang hamba yang diperintahkan untuk rendah hati, ya, tentu dia akan selalu mencoba untuk menjauhi sifat sombong. Dan cerita tentang kesombongan ini begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Allah murka, melarang hambanya ini bersifat sombong. Kenapa? Karena sombong ini salah satu dari sifat asli yang dibawa oleh iblis, laknatullah alaih. Ya, iblis terlaknat. Bagaimana iblis ya? Di dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 34 itu Allah memerintahkan ya, iblis atau jin ya, sebutnya iblis itu adalah bangsa jin ya, untuk malaikat juga bersujud kepada kamu. Tetapi iblislah yang mau. Ya, dan iblis wastakbar. Iblis itu sombong dan untuk mengikuti perintah Allah dengan apa? Ana khairu min. Aku lebih baik daripada dia. Padahal yang menciptakan iblis juga Allah, yang menciptakan Adam juga Allah, dan Allah pasti lebih tahu tentang itu. Maka kalau Allah memerintahkan, bagaimana mungkin iblis merasa lebih tahu dari Allah? Bahwa dia sebagai makhluk yang tercipta dari api merasa lebih baik daripada makhluk yang namanya Adam yang tercipta dari tanah. Tapi demikianlah kesombongan sudah menjadi bagian daripada sifat iblis. Maka Allah sangat melarang kita untuk menjadi orang yang sombong. Hadis Nabi juga mengatakan barang siapa yang ada sifat sombong ya di dalam hatinya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Meskipun sombong itu sebiji sawi atau sebesar zarah. Zarah itu semut sebetulnya. Bahasa Arab zarah itu semut, ya, semut yang kecil. Tapi itu bukan berarti semutnya, tetapi itu untuk mengungkapkan, menggambarkan kecilnya. Meskipun sekecil apapun, tapi kalau ada rasa sombong, dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karenanya maka jauhilah sifat sombong. Jadilah hamba Allah yang rendah hati. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi misalnya. Bukan Al-Kahfi, maksud saya surat ke-31, surat Luqman ayat ke-18. Demikian juga ya, Allah melarang kita untuk berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Allah sangat murka orang-orang yang sombong. Apa sih sombong itu? Nabi mengatakan sombong itu adalah menolak pengertian sombong itu yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Menolak kebenaran artinya apabila telah sampai hujjah, telah sampai ya, aku dengar dan aku taat. Aku dengar dan aku taat, mengamalkannya, melaksanakannya. Itulah sikap seorang muslim, seorang mukmin, dan itu ada di dalam surat 24, surat An-Nur, ya, surat ke-24, surat An-Nur ayat ke-51. Itu perintah. Ya, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang dimurkai, dibenci. Bahkan dia tidak mendapatkan surga, bahkan bau surga pun tidak. Atau tidak mampu mencium bau surga. Ya. Maka ini sifat yang pertama, ya, rendah hati. Dan yang berikutnya adalah apabila orang-orang sebagai hamba Allah ini
ya, berjalan di muka bumi, lalu qadarullah dia mendapatkan ujian, ya. Ujiannya apa di sini sebutkan apabila dia ya mendapati orang-orang yang bodoh dan menyapa mereka dengan sapaan yang menghinakan, maka kita tidak perlu membalasnya dengan cara-cara yang sama dengan mereka. Bahkan disuruhnya kita mengucapkan salam. Artinya justru sebuah kebaikan. Ya. Apabila kita menghadapi orang bodoh. Orang-orang bodoh ini kadang-kadang kan merasa dirinya lebih benar dibanding kita, tapi tanpa ilmu. Ya. Mendebat kita tanpa ilmu. Sehingga yang ada debat kusir. Nah ini yang kita tinggalkan dan kita justru mengucapkan salam. Semoga mendapatkan kesejahteraan, semoga mendapatkan hidayah, pokoknya kalimat-kalimat yang baik. Dan kita tinggalkan ya perdebatan yang tidak mempunyai manfaat karena didasarkan bukan dengan ilmu. Ya, berbeda, kita boleh berdebat apabila dasarnya ilmu. Tetapi kalau berdebat dengan dasar-dasar yang tidak mempunyai dasar ilmu, tapi dasar-dasarnya adalah hasad, misalnya ingin menang-menangan, gitu ya, ingin menjatuhkan, itu tidak perlu kita ikut di dalam perdebatan itu. Ya, demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, di ayat ke-64, ya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka dengan beribadah kepada Tuhannya dan mereka bersujud dan juga berdiri. Ini artinya kurang lebih adalah kita tahu demikian di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-79, yaitu perintah untuk melakukan sholat tahajud. Melakukan sholat tahajud. Ya. Jadi sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang paling utama. Ya. Sholat sunnah yang paling utama. Dan Allah menjanjikan kedudukan yang sangat terpuji untuk orang-orang yang melakukan sholat tahajud ini. Ya, jadi hamba Allah yang dicintai Allah dan diberikan sifat-sifat kemuliaan itu adalah karakteristik yang ketiga, itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam, terutama di sepertiga malam. Ya, Allah memuji mereka dan memberikan janji tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka kita coba. Ya. Kalau belum, kita paksakan untuk menjadi biasa. Ya. Tetapi kalau kita melakukan itu, saya mengingatkan kepada diri saya dan teman-teman, sahabat-sahabat saya yang saya cintai Allah, jangan lalu kita menjadi ria. Ini penyakit berikutnya. Ya, ini hamba Allah itu yang rendah hati itu juga disertai dengan keikhlasan. Ya. Jangan sampai kita terkena penyakit ria. Ya, apa itu? Ingin dipuji-puji. Sehingga kalau kita melakukan tahajud, lalu kita cerita-cerita. Lalu kita pasang status tuh di WA kita. Ya, itu nggak perlu. Gitu. Karena ya, amalan-amalan unggulan seperti ini adalah antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ya. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Sehingga dikhawatirkan tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah. Karena ria itu adalah sifat-sifat yang tidak ikhlas. Padahal semua amalan itu akan diterima kalau ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ya. Ya, jadi yang ayat ke-64 ini adalah bagaimana ya Allah mencintai hambanya yang melakukan ibadah sholat malam. Ya. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, ya, bahwa Allah turun di sepertiga malam. Dan Allah turun di sepertiga malam ini tidak perlu diperdebatkan oleh kita. Gimana turunnya Allah? Pakai apa turunnya? Gimana cara turunnya? Itu tidak wilayah otak kita. Ya. Kita mengimani saja. Ya. Dan Allah pada sepertiga malam itu ya, memberitahu, menyeru bahwa siapa-siapa yang meminta ampun akan aku ampuni. Siapa-siapa yang minta sesuatu akan aku beri. Jadi luar biasa ya. Kalau kita punya ya keinginan dan sebagainya, maka pada sholat tahajud itu sampaikanlah kepada Allah. Demikian juga kalau kita mau bertaubat, ini yang terbaik waktu untuk minta kepada Allah. Minta ampun, minta taubat dan sebagainya. Ya, demikian.
Kemudian yang berikutnya ayat ke-65 ya. Itu juga menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi hamba Allah senantiasa berdoa. Doanya adalah seperti ini. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Saya lanjutkan saja dengan ayat ke-66-nya. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi seorang yang mengaku dirinya hamba Allah, selalu dalam dirinya ada dua hal, khauf dan raja. Khauf itu takut kalau amalannya itu tidak diterima. Takut kalau Allah menempatkan dia ya pada akhir daripada tujuan akhir ya di akhirat itu adalah neraka Jahannam. Jadi rasa takut itu. Ya, bagaimanapun juga kita ini tidak pernah tahu apakah amalan kita ini termasuk amalan yang diterima atau tidak. Gitu. Apakah dosa kita ini jauh lebih banyak daripada amalan-amalan soleh kita atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang paling berhak dan memiliki kekuasaan mutlak untuk menempatkan makhluknya, mengampuninya atau tidak mengampuninya itu hak Allah. Yang kita lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin ya, dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Selebihnya kita serahkan dan berdoa. Ya. Maka rasa takut, khauf ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan. Nah, tetapi takut juga tidak boleh berlebihan. Ya, maka ada raja. Raja itu harapan. Ya. Kita ada khauf dan ada raja. Ya. Ya, jadi keseimbangan. Raja adalah harapan kita bahwa kita senantiasa optimis. Ya, karena sekecil apapun amalan itu tidak akan lewat begitu saja. Semuanya tercatat. Demikian juga ya, tindakan-tindakan kita yang tercela pun semuanya tercatat. Maka kita berharap kepada Allah. Apalagi kalau kita pernah mendengar ada satu hadis ya. Ada satu hadis bahwasanya nanti di mizan, di yaumil mahsyar nanti, ada timbangan. Seorang hamba ditunjukkan oleh Allah, ya, karena setiap hamba akan berhadapan dengan Allah satu persatu, ditunjukkan tentang dosa-dosanya. Ada 99 gulungan yang sepanjang mata memandang itu, gulungan itu terlihat. Dan isinya dosa semua. Sampai Allah bertanya kepada orang ini, pernahkah kamu melakukan amal kebaikan? Orang ini sudah merasa give up, sudah merasa hopeless, tidak punya harapan. Dia sampai mengatakan, tidak ada ya Allah, aku tidak punya lagi. Lalu Allah mengatakan, bahkan kamu masih punya. Lalu diambillah kartu. Ya, kalau tadi kan gulungan ya, yang panjang dan isinya padat dengan dosa. Lalu diambillah kartu, maka hadis ini dikenal juga dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu. Lalu dalam kartu itu dilihatkan kepada kita, kepada orang yang hamba Allah yang tadi itu, isinya kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat tauhid. Dan ternyata orang ini sangat meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang harus diibadahi dengan benar kecuali Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, tetapi dia banyak berbuat dosa. Ditimbang. 99 gulungan itu di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini jauh lebih berat, dia masih punya harapan. Ya, tapi kita amalkan la ilaha illallah ini merupakan lawan dari tauhid. Maka ternyata orang ini mendapatkan ampunan Allah. Ketakutan kita khauf, tetapi juga tetap kita optimis. Itulah keseimbangan seorang mukmin. Ya. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka doa daripada orang-orang sebagai hamba Allah yang berikutnya sebagai sifat atau karakteristik hamba Allah itu adalah ini. Yaitu dia senantiasa berdoa untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan sebaliknya dia selalu minta dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita, ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar.
Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Dan aku berlindung dan jauhkan jangan sampai aku dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini adalah sifat hamba Allah yang berikutnya. Ya. Nah, saya akan tutup dengan yang ayat ke-67, setelah itu kita diskusi. Ya. Yaitu juga hamba Allah yang mempunyai sifat kemuliaan sebagai seorang hamba yang dikehendaki Allah adalah orang-orang ini termasuk hamba-hamba Allah, ya, yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit, gitu. Di antara keduanya secara wajar. Subhanallah, ya. Maha adil Allah, ya. Jadi hamba Allah yang memiliki sifat-sifat kemuliaan yang dikehendaki Allah itu ternyata hamba Allah yang seimbang dalam hidupnya. Dia tidak boros, dia tidak pelit, tetapi juga dia berinfak di jalan Allah. Artinya dia harus senantiasa berimbang, ya. Bahwa di dunia perlu gitu dia mempunyai harta. Di dunia perlu dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Di dunia perlu dia meninggalkan, jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Ya, seperti yang diamanatkan Allah juga di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya, janganlah engkau ya meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Jadi kita harus senantiasa memikirkan juga. Tetapi juga kita juga diperintahkan untuk berbagi. Diperintahkan untuk berbagi. Berbagi dengan siapa? Tentu dengan sesama manusia. Ya. Bahwa harta yang dimiliki kita itu ada harta orang lain di sana. Ya, maka ada mekanisme zakat, ada mekanisme infak, ada mekanisme sedekah. Ya. Jadi Allah memberikan keseimbangan. Di sini disebutkan dengan kewajaran. Jadi tidak kikir, ya, tidak pelit, tetapi juga tidak berlebihan gitu. Artinya kita mengatur dan diberikan keleluasaan untuk mengatur keseimbangan. Ya. Jangan sampai harta kita semuanya diberikan kepada orang sampai akhirnya keluarga kita itu menderita. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian kawan-kawan sekalian yang saya cintakan Allah, kita baru sampai ke ayat 67. Masih ada 10 ayat lagi, ya, tapi waktunya dan juga mohon maaf karena sinyalnya terganggu-ganggu ya, saya kira takut tidak efektif ya. Kita buka saja ruang untuk soal jawab. Apabila ada yang perlu ditanyakan, insya Allah semoga saya bisa menjawabnya dengan baik. Ya, tafadhol Pak Samsul untuk memimpin tanya jawab ini. Baik, Pak Salim, jazakallah khair, Bapak Ustadz Salim yang telah menjelaskan sedemikian jelas tentang kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan menambah ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di jeda tadi, dipersilakan untuk soal jawabnya. Ada hal yang ingin ditanyakan, boleh lewat chat, atau saat ini boleh langsung di-unmute saja. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, ini saya sudah baca salah satu chatnya dari Ibu Nur Hasanah Sofyan ya. Dia menanyakan ya karena qadarullah ya, dalam perjalanan terputus-putus, beliau minta apakah ada materi. Nanti saya insya Allah akan coba ikhtisarnya saja ya, karena materi yang ada adalah ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan saja sebenarnya. Ya, adapun penjelasannya saya mencoba untuk narasikan dalam bentuk apa-apa yang saya ketahui dari ilmu yang saya miliki saja. Tapi insya Allah nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Nur Hasanah ikhtisar materi ini. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Baik, silakan yang lain. Sebagai informasi tambahan untuk menunggu pertanyaan berikutnya, sebagai informasi tambahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin menyaksikan ulang kajian kita ini sudah kita upload di YouTube. Jadi setiap pekan kajian itu sekitar H+2 itu sudah naik di YouTube. Kecuali memang ada hal seperti ini tadi, ada beberapa gangguan. Insya Allah nanti Ustadz Salim akan memberikan resumenya yang bisa kita share bersama. Namun demikian boleh juga bertanya lewat
email atau chat atau yang lainnya di waktu yang berbeda. Tapi pada saat ini tentunya dipersilakan kami tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh lewat chat, boleh juga langsung di-unmute saja. Silakan ya, meskipun mohon maaf agak terganggu, tapi saya kira insya Allah masih bisa diikuti. Saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai masih bisa mengikuti secara garis besar ya. Mohon maaf sekali lagi, qadarullah ini di luar perkiraan saya ya. Ternyata perjalanan ini alhamdulillah ya, Allah berikan ada sedikit kemacetan ya di sana sini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Semua adalah qadarullah ya. Baik, silakan. Ada yang lain? Saya mungkin Pak Ustadz. Ya, tafadhol ya. Ibu Pipi ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi kaitannya dengan sifat rendah hati yang kebalikannya adalah sombong dan riya. Terkadang sebetulnya kita berusaha untuk rendah hati, tapi yang namanya iblis, setan itu kayaknya ngilik-ngilik hati nih. Jadi tanpa disadari kita membanggakan pekerjaan, membanggakan pangkat, membanggakan kepintaran dan lain-lain. Itu sebetulnya tanpa disadari gitu loh Pak Ustadz. Nah ini kadang-kadang kalau sudah begitu tuh suka ada rasa sesal. Ada rasa sesal. Yang namanya setan kayaknya gampang banget membelokkan niat hati kita gitu kan. Itu kiatnya gimana nih Pak Ustadz nih? Tolong kasih arti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur Hasanah ini ya. Baik, barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi Ibu dan juga keluarga dan juga kita semua. Ya, jadi memang benar, setan itu seperti yang tadi saya katakan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 34 memang mempunyai sifat begitu, yaitu aba wastakbar, yaitu dia sombong dan enggan gitu ya untuk mengikuti perintah Allah. Dan di surat 7 ayat 12 ya. Surat Al-A'raf ayat 12 itu juga disampaikan memang salah satu bentuk daripada kesombongan itu adalah selalu merasa lebih dari orang lain gitu. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis nih. Aku lebih baik darimu. Itu sifat itu. Sifat yang tadi merasa lebih dari orang lain ini salah satu bentuk kesombongan yang dicontohkan oleh iblis laknatullah itu. Dia suruh sujud kepada Adam, dia mengatakan aku lebih baik dari engkau wahai Adam. Aku diciptakan Allah dari api, engkau dari tanah. Sok tahu gitu. Apakah benar api itu lebih baik dari tanah? Apakah benar api itu lebih unggul dari tanah? Belum tentu. Nah, jadi sifat merasa lebih inilah yang barangkali ya kita coba hindarkan. Karena itu bagian daripada penyakit hati yang disebut dengan ujub. Ujub itu merasa hebat. Diri merasa hebat dari yang lain. Ya, apakah karena kepandaian kita, apakah karena kecantikan, kegantengan kita, apakah karena pangkat, popularitas dan kekayaan kita, itu akan tadi istilahnya apa, menggelitik hati untuk merasa lebih dari orang lain. Padahal ya di hadapan Allah yang paling mulia itu yang bertakwa. Enggak ada tuh yang lebih kaya jadi lebih bertakwa, tidak. Itu di dalam surat Al-Hujurat itu ya. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku itu adalah hamba yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, juga bukan yang paling populer, ya, yang paling cerdas, tidak. Tetapi yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah secara sederhana mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu takwa. Tidak harus kaya raya, tidak harus pandai-pandai sebagaimana yang kita secara lazimnya melihat gelar-gelar profesor, doktor, dan sebagainya ya. Itu tidak menjamin apa-apa. Kalau dia tidak bertakwa, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi bagaimana caranya? Ya kita selalu merasa rendah hati. Gitu ya. Kita berusaha bahwa setiap kita itu mempunyai keunggulan, tetapi juga sebaliknya mempunyai kelemahan. Itu sebagai
sebuah senyawa, sebuah dua sisi dari satu mata uang. Kita boleh saja merasa lebih pandai dari orang, tapi pastilah kita tidak menguasai semua apa yang ada di dalam ilmu itu. Seorang yang pandai menjadi ahli kedokteran misalnya, belum tentu dia paham tentang ilmu peternakan misalnya. Kebetulan saya dari IPB di peternakan. Seorang yang ahli di bidang kelautan, tentu dia tidak mengerti tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan angkasa luar misalnya. Jadi tentu ya setiap kita punya keunggulan tapi juga punya kelemahan. Maka kita coba selalu introspeksi bahwasanya kita ini dalam hidup saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Bayangkan kalau di kantor kita itu tidak ada OB. Kedudukan seorang office boy itu kan kedudukan yang barangkali paling rendah dari strata struktur organisasi. Tetapi tetap kita membutuhkan mereka. Untuk apa? Untuk melayani. Ya. Jadi kita tidak perlu sombong, tidak perlu merasa lebih, karena kita selalu membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, saudaraku, ya, Ibu Nur Hasanah, ya, dan juga teman-teman lain yang saya cintai karena Allah, dengan kita selalu merasa rendah hati dan selalu terpaut bahwa kita ini nih la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya apa-apa kecuali karena pertolongan Allah saja. Termasuk ya, bagaimana Allah menutup aib-aib kita. Bayangkan sepandai apapun kita ya, kalau Allah tidak tutup aib kita pasti akan menjadikan itu sebagai sebuah hal yang bisa memalukan kita. Rahmat Allah, keadilan Allah itu karena Allah menutup aib kita. Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa bicara dengan baik. Allah memberikan kita kesehatan untuk bisa beraktivitas dengan baik. Lalu mengapa kita harus sombong gitu kalau kita itu sebetulnya tidak mempunyai apapun kecuali karena pertolongan Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka kembalilah ya bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah. Yang tidak berkuasa apapun kecuali dengan izin Allah. Allah memberikan kecantikan kepada kita, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kecantikan dan segalanya itu akan dengan mudah kalau Allah berkehendak. Setiap waktu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mempunyai makna yang luas, bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia saja, ya. Karena artinya innalillahi itu adalah bahwa kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua sebagai makhluk Allah ini akan kembali menghadap Allah, ya. Jadi akan diambil itu, apakah karena meninggal dunia, apakah masih hidup tetapi diambil nikmat-nikmat itu, apakah diambil sekaligus, apakah diambil bertahap. Itu akan menjadikan kita bahwa kita tidak perlu merasa sombong. Kita tidak perlu merasa lebih dari yang lain. Karena sesungguhnya setiap waktu, apa yang kita jadikan dasar kesombongan kita, kecantikankah, kepandaiankah, kekayaankah, popularitaskah, semuanya itu bisa dengan sesaat Allah ambil. Hanya dengan kalimat kun fayakun kelar. Maka kalau kita selalu ya mengkaitkan hidup dan kehidupan kita itu hanya karena Allah saja, maka insya Allah kita akan senantiasa berhati-hati dalam hidup. Salah satu bentuk kehati-hatian kita adalah ya kita akan tidak terjerumus kepada kesombongan, yaitu aku lebih baik daripada kamu. Enggak. Ya. Kita tidak pernah tahu itu, ya. Demikianlah ya barangkali Ibu Nur Hasanah yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan pertanyaan dari Bu Hasanah. Setelah Bu Hasanah ada lagi yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu, silakan yang mau bertanya di unmute saja. Jangan malu-malu. Silakan yang akan bertanya. Masih ditunggu. Silakan, ya, masih ada kurang lebih 7 menit ya, 7 menit sampai 8 menit. Silakan manfaatkan karena majelis ilmu ini adalah majelis yang insya Allah diberkahi Allah ya. Memberikan ketenangan kepada kita ya.
untuk sebagai pengingat ya bahwa kita ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang harus senantiasa merasa terikat dengan Allah ya, dan senantiasa berusaha untuk melakukan tugas-tugas kita sebagai hamba ya, bukan bos gitu. Bukan orang merdeka yang tadi dicontohkan dengan Bishr ya, Al-Haris Al-Hafi ya, seorang yang orang kaya, masih pemuda, berfoya-foya, tapi alhamdulillah mendapatkan hidayah Allah sehingga dia berbalik menjadi seorang ulama besar ya, dan menjadi rujukan dari banyak orang dan ulama pada masanya. Silakan teman-teman sekalian kalau masih ada yang perlu didiskusikan, saya terbuka untuk menerima dengan senang hati. Silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan di-unmute saja kalau mau bertanya atau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Berkaitan dengan godaan setan. Misalkan kita sedang sholat atau membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Kadang-kadang godaan setan itu tetap ada. Apakah karena masih ada penyakit hati di dalam hati kita? Sehingga setan itu tetap menggoda kita. Syukron jazakallahu. Ya, ya, wa iyyakum ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan keberkahan ya kepada anti dan keluarga serta kita semuanya ya. Jadi memang benar setan itu akan senantiasa tidak pernah akan berhenti menggoda kita. Bahkan sampai kita menjelang ajal kematian pun dia akan berusaha menarik kita untuk menjadi temannya nanti di neraka ya tentunya ya. Maka kita harus membentengi diri kita dengan tadi kewaspadaan. Karena masuknya setan itu kata Nabi SAW dari dua jalan, yaitu syubhat. Ya, syubhat itu melalui logika-logika kita, pikiran-pikiran ini, dan syahwat, nafsu ya. Syahwat ini tahta, harta, wanita dan sebagainya itulah. Ya, kalau pemikiran itu banyak isme-isme yang masuk sekarang, sekulerisme, pluralisme dan sebagainya itu yang menjauhkan daripada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Ya, berusaha untuk menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah. Maka berhati-hatilah. Dan tadi disampaikan memang iya benar. Syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Bahkan dalam surat An-Nas itu disebutkan bahwa syaitan itu akan selalu membisik-bisikan. Yuwaswisu fi sudurin nas, masuk ke dalam hati kita, yuwaswisu, terus membisik-bisikannya, dan dia akan mengalir di dalam darah kita. Maka Allah mengatakan aduwwu mubin, gitu. Musuh yang nyata setan itu, musuh yang nyata. Tetapi demikianlah sifat manusia ya. Kita ya hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia itu diliputi dan senantiasa dihembus-hembuskan oleh syaitan sehingga kita terlupakan ya, terlupakan gitu bahwa kita ini sesungguhnya dunia ini bukan tujuan ya, dunia ini bukan tujuan karena kita akan mengalami kematian ya, sementara akhirat itu adalah seharusnya menjadi tujuan kita karena keabadian ya. Maka kalau kita ingat itu, maka semoga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita agar kita jangan sampai tergoda ya, jangan sampai kita tergoda ya. Karena demikianlah setan ya. Dan nanti teman-teman sekalian ya, kalau nanti sempat buka ya, coba lihat surat 14, surat Ibrahim ya, ayat ke-22, itu setan tuh akan berkhutbah nanti. Akan memberikan tausiah di akhirat nanti itu. Itu tausiahnya itu, khutbahnya setan itu bisa dilihat di surat Ibrahim ayat ke-22. Kurang lebih artinya setan mengatakan demikian. Wahai para pengikut-pengikutku, pengikut-pengikut setan yang mengikuti jejakku, ya, sesungguhnya, ya, kalian akan menyesali mengapa ikut aku. Aku sendiri membenarkan sebenarnya, ya, apa yang Allah perintahkan, tapi aku bukan kamu supaya kamu tidak mengikuti, kamu mengingkari perintah Allah itu. Dan saat ini aku tidak bisa membelamu. Meskipun engkau adalah pengikutku, karena aku pun tidak mampu untuk membela diriku sendiri. Maka sesalilah dirimu tanpa harus meminta
ya, pertolongan dariku. Itu setan ya. Jadi Allah membocorkan tuh kisi-kisi tentang kehidupan akhirat di mana setan pun memberikan testimoni tuh. Nah, sekarang Allah sudah memberitahukan kita ya. Kalau kita mengikuti setan tuh, setan pun akan memberitahukan kepada kita, kamu salah sendiri ikut aku, kira-kira demikian. Ya, itu testimoni setan di dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Jadi ya, tinggal bagaimana kita menguatkan diri kita, hati kita, ya, agar terus-menerus memperbaharui keimanan kita, agar jangan terperosok, agar jangan sampai kita menyesal. Karena penyesalan itu, apalagi kalau sudah kita mati, itu banyak ayat-ayat ya, surat Al-Munafikun, ya, surat ke berapa itu? 63 kalau saya nggak keliru ya, ayat ke-10. Itu Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu, orang-orang kafir itu minta dihidupkan kembali. Ya. Minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Hanya untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Bayangkan, bukan untuk yang lain-lain. Artinya di sini, ya, kehidupan kita ini jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena kalau tidak sempat bertaubat dan kita mati dalam keadaan yang tadi ya, apakah dalam keadaan kafir, apakah dalam keadaan musyrik, apakah dalam keadaan munafik, ya, itu penyesalan tuh nggak ada gunanya. Nah, Allah mengingatkan berulang kali, maka saya menyarankan kepada diri saya sendiri, ikutilah terus kajian, ikutilah terus ilmu, agar kita ada pengingat, dan sensor hati nurani kita, sanubari kita itu pun akan membantu kita. Kata Nabi SAW, kalau kita akan berbuat sesuatu, tanyalah kepada hatimu, kan kira-kira gitu ya. Karena hati kita ini Allah berikan juga sensor kebaikan gitu. Fitrahnya hati nurani inilah baik. Tetapi hati yang bagaimana juga ya, kalau hati yang sudah ya penuh dengan noktah-noktah hitam ya, tidak lagi sensitif gitu ya kepada kebenaran. Jadi hati juga harus, jangan sampai kita memupuk penyakit hati. Penyakit hati itu ria. Ya, ria itu ingin memamer-mamerkan gitu ya, ingin mendapatkan pujian. Ya, kemudian sum'ah, memperdengarkan tentang apa-apa yang sudah kita lakukan yang kita anggap baik. Ya, kemudian sum'ah, ujub. Ujub itu merasa hebat, merasa diri hebat. Kemudian hasad, iri, dengki, ya, sombong, itu semua penyakit hati. Dan kalau kita bicara penyakit hati, dalangnya itu adalah pasti syaitan aduwwum mubin, yaitu syaitan yang merupakan musuh yang nyata bagi kita. Maka kita sekemampuan kita, ya, kita saling mengingatkan seperti ini adalah salah satu bentuk agar kita mengingkari perintah setan itu. Ya, kita saling mengingkari, ya. Artinya saling mengingatkan untuk mengingkari perintah setan itu. Kita saling ingat mengingatkan. Ya, makanya kata Allah kan dalam surat Al-Asr, kita semua rugi gitu ya. Kecuali yang orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengingatkan. Inilah bentuk saling mengingatkan yang kita bisa lakukan. Demikian ya, barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallah khair atas jawaban dari Ustadz Salim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, silakan yang ingin bertanya di-unmute saja. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, sudah pukul 5, kasihan teman-teman yang mau. Nusirwan, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Nusirwan yang saya hormati, silakan. Oke, pertanyaan pendek aja. Yang pertama adalah, ya, perbuatan sombong itu adalah sesuatu yang benci oleh Allah. Itu pasti dibenci oleh Allah. Nah, berkaitan dengan sholat tahajud. Sholat tahajud. Kadang-kadang sholat tahajud itu biasakan, sekarang kan dunia modern, memakai teknologi, ya ada banyak grup-grup lah. Selamat tahajud, tahajud. Nah, oke. Sesudah itu ada WA yang isinya menyatakan bahwa kalau tahajud dikasih tahu nggak ada pahalanya. Nah, sekarang berganti dengan Assalamualaikum. Nah, itu menurut Ustadz gimana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih ya, jazakallah khair ya, barakallahu fiik, Pak Nusirwan, Ustadz Iwan yang saya hormati, ini senior saya ya. Jadi memang demikianlah ya, kalau kita mau sholat tahajud dan mengingatkan teman dan sebagainya, itu perbuatannya yang baik. Ya. Tetapi kembali kepada niat. Maka hadis Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyah. Semua amal itu tergantung niatnya, Pak Iwan. Kalau Pak Iwan niatnya adalah untuk untuk mengingatkan, ya, membantu orang lain berbuat baik tanpa ada rasa untuk pamer, insya Allah itu sebuah kebaikan. Insya Allah itu sebuah kebaikan. Jadi innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Tapi kalau niat kita ingin dipuji-puji dengan cara ya memberitahu saya nih sudah sholat tahajud, itu yang tadi yang saya katakan, itu kita hindari. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah gitu. Ya, karena memang Allah itu mempersyaratkan ya yang namanya amal soleh diterima itu ikhlas karena Allah saja. Artinya hanya mengharapkan ridho Allah saja, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ya, jadi kalau dipuji, yang saya selalu istilahkan, dipuji tidak terbang, dicela pun tidak tumbang gitu. Kenapa? Karena memang kita hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak perlu kita takut tidak dikenal oleh penduduk bumi. Yang penting kita dikenal oleh penduduk langit. Artinya Allah dengan para malaikatnya. Demikian. Jadi lagi-lagi kembali keikhlasan itu syarat mutlak gitu, diterimanya. Maka ikhlas ini tidak mudah. Sangat sulit. Maka kita harus senantiasa berusaha. Ya, kalau sudah berusaha lalu kita masih juga belum mendapatkan kesempurnaan, maka Allah Maha Adil. Allah tidak akan membebani seseorang, ikhtiar kita. Yang penting niat kita. Gitu Pak Iwan. Jadi kita tidak perlu juga menjadi akhirnya nggak berbuat apa-apa gitu ya. Karena ketakutan ini dan itu. Tetapi kembalikanlah kepada niat. Insya Allah niat yang baik Allah juga catat ya. Ya, bahkan kalau kita berniat baik ya, itu Allah akan catat gitu ya. Baik. Makasih Ustaz. Yes. Masih ada Pak Iwan? Makasih Pak Samsul, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Nusirwan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat ini. Mungkin itu pertanyaan terakhir di sesi kajian kita ini. Mudah-mudahan nanti pekan depan, insya Allah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat, bisa mengikuti kajian ini lagi. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang karakteristik hamba Allah yang dimana kita mengupayakan bagaimana kita bisa menyimbangkan antara rasa roja dan khauf agar ibadah kita maksimal, terhindar dari ria dan hal-hal lain yang sifatnya membuat berdosa. Ya ini silakan, saya Pak Salim, closing. Ya, jadi ya closing ya. Saya pikir saya ini sinyalnya udah mulai tambah jelek. Ya, jadi intinya Pak Nusirwan, innamal a'malu binniyat. Kita juga jangan jadi akhirnya terperangkap di dalam ketakutan, akhirnya nanti takut nggak diterima. Enggak juga. Innamal a'malu binniyat. Kita niatkan ya apapun menjadi hal yang nanti akan dicatat Allah ya. Niat kita ya. Niat baik itu akan dicatat oleh Allah. Akan mendapatkan ganjaran. Kalau dilaksanakan dapat 10 kali ganjaran. Tapi sebaliknya, kalau kita niat jelek, itu kalau tidak dilaksanakan, ya itu tidak bahkan mendapatkan ganjaran, tetapi kalau dilaksanakan itu cuma dapat 1 gitu ya. Artinya 1 kejelekan. Jadi kalau kita niat baik, insya Allah itu bagian yang akan memberikan amal soleh kita. Ya, saya kira itu saja ya. Mohon maaf nih sinyalnya semakin kurang baik ya. Dan juga sudah jam 5 lewat ya. Jadi Pak Samsul, mohon maaf nih kali ini saya mohon maaf betul-betul mohon maaf ini di luar kemampuan saya ya. Qadarullah semuanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk senantiasa mengkaji ilmu Allah ya, dan semoga Allah memberikan keberkahan ya, dan mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk terus belajar ilmu ya, karena semua kita akan ditanya itu nanti ya, dan jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa ilmu.
Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu mendasari kita untuk berucap dan bertindak. Maka kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Demikian saja ya, mohon maaf lahir batin ya. Mungkin pada kesempatan ini terganggu ya tausiah kita, dan juga barangkali ada kekeliruan dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah ya, yang benar hanya datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kalau ada yang mau mengikuti, tadi sudah diingatkan oleh Pak Samsul, bisa lihat di YouTube ya. Di alamat apa Pak Samsul tadi? Sentana Group Corporation gitu. YouTube Sentana, Pak. Sentana YouTube, nanti kita share. Ya. Bisa di searching. Oke. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Pak Robidi. Ya. Hujan, Rawasari hujan. Sudah baca Ya, doa alhamdulillah. hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, saya alhamdulillah sudah sampai Cirebon Pak Robidi, dan keadaan baik-baik saja alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Robi sehat, Pak Robi. Alhamdulillah. Masih ingat saya? Lupa ya? Halo Bu. Pasti lupa. Ya sudah. Ibu Sugiarti. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, makasih Pak Dokter. Izin live ya. Sehat. ya, saudara Pak Robi. Hari semua. Lambat tadi. Ya, waalaikumsalam.